Dia. Halo, selamat pagi. Halo Ibu, setelah beberapa saat mohon maaf ada trouble muncul Ibu Dia. Lagi login salah ini, salah teknisnya. Oke, nggak apa-apa Ibu. Alhamdulillah akhirnya tergabung juga. Terima kasih Bu Dia sudah berkenan bergabung dengan bincang-bincang asik Ramadan Sentra Laktasi. Nah, sekarang kita akan langsung aja ya Bu ya, karena waktunya sudah. Ya. Ya, jadi begini Bu, dalam situasi pandemik semacam ini, Sentra Laktasi itu banyak sekali menerima pertanyaan seputar aman nggak sih kalau tetap menyusui di dalam situasi semacam ini. Kemudian banyak juga yang menjadi was-was dan juga khawatir kalau dirinya terpapar COVID-19 sementara masih menyusui. Karenanya pada kesempatan ini kami mohon pencerahan Ibu untuk semua sahabat Selasi yang menyaksikan kegiatan ini. Beberapa hal yang ingin dimintakan pencerahannya dari Ibu adalah yang pertama, bagaimana mengatasi kekhawatiran tadi, dan yang kedua, apa yang harus Ibu lakukan agar tetap aman menyusui dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana bila harus memerah ASI pada situasi semacam ini, dan cara memerah yang aman itu seperti apa Bu. Kemudian yang terakhir, pengen juga sesuai bidangnya Ibu, apa aja sih dukungan pemerintah kepada Ibu menyusui agar tetap bisa menyusui dalam situasi pandemik semacam ini. Nah Ibu Dia, itu 5 hal yang ingin dimintakan pencerahannya dari Ibu. Nanti setelah Ibu menyampaikan, Ibu punya waktu 20 menit untuk menyampaikan, kita akan langsung tanya jawab Ibu. Dan untuk seluruh sahabat Selasi yang di rumah yang menyaksikan kegiatan ini, sepanjang Ibu Dia menyampaikan materinya, Ibu Bapak sekalian bisa menyampaikan pertanyaan langsung. Nanti setelah selesai Ibu Dian, saya akan menyampaikan ke Ibu Dia pertanyaan-pertanyaan yang akan dimintakan jawabannya. Sekarang waktunya saya berikan kepada Ibu Dia untuk langsung menyampaikan materi-materi yang tadi dimintakan. Monggo. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf Ibu Direktur Gizi Masyarakat Ibu Dian tidak bisa bergabung di sini karena pada saat yang bersamaan kami sedang recording dengan Bu Dirjen Bu, jadi di ruangan. Oh iya, pasti lagi sangat sibuk ya Bu. Iya. Jadi selamat pagi untuk semuanya dan untuk para yang bergabung di dalam live ini ya, di istilahnya. Saya agak gaptek Bu. Untuk yang Ibu menyusui, terus terang kami sampaikan di sini bahwa sesuai di dalam Undang-Undang Nomor 36 Undang-Undang Kesehatan ya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 9 tentang kesehatan, di situ disebutkan bahwa semua anak itu adalah berhak mendapatkan ASI eksklusif mulai dari 0 sampai umur 6 bulan ASI eksklusif, kemudian dilanjutkan pada usia sampai usia 2 tahun atau lebih itu masih tetap diberikan ASI untuk ASI ya. Jadi untuk tadi disebutkan di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya di pasal 128 tadi saya sampaikan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan ya, kecuali atas indikasi medis. Itu jelas-jelas sekali. Terus kemudian juga disebutkan juga pada pasal 129 bahwa di sini adalah pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan kebijakan untuk menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI. Nah, ini juga sudah ditetapkan PP nomor 33 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Ya, jadi memang itu masih tetap kita gunakan itu. Jadi untuk pemberian ASI eksklusif tetap kita gunakan. Kemudian juga di dalam meningkatkan pemberian ASI, pemerintah memprioritaskan pemberian ASI yang terkait dalam pembangunan kesehatan. Ya.
Di sini dengan mungkin Bapak Ibu sudah mengenal dengan standar emas pemberian makanan bayi dan anak. Pertama adalah tentang IMD, kemudian ASI eksklusif, kemudian melanjutkan menyusui sampai 2 tahun dengan MPASI yang adekuat. Itu yang secara kemudian manfaat ASI saya rasa juga Bapak Ibu sudah tidak diragukan lagi bahwa manfaat ASI ini sangat berharga untuk anak-anak kita ya, karena di sini dari studi juga menunjukkan kalau kegiatan ASI ini akan berdampak kepada dari sisi ekonominya. Kemudian juga angka kematian bayi itu adalah salah satu indikator penting dalam mengetahui derajat kesehatan masyarakat. Nah, salah satu untuk menekan angka kematian bayi ini adalah kita memberikan ASI ya, ASI eksklusif selama 6 bulan, hanya ASI saja yang dilakukan. Nah, terkait dengan peraturan kebijakan dengan pemberian ASI di Indonesia sudah banyak peraturan-peraturannya. Jadi kalau tadi dikatakan apa peran dukungan dari pemerintah itu sudah cukup banyak untuk dukungannya, terutama dari tadi Undang-Undang 36 tentang kesehatan, kemudian juga ada PP 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif, kemudian Permenkes 39 tahun 2013 tentang susu formula ya, dan ada juga beberapa peraturan-peraturan yang mendukung dalam pemberian ASI tersebut di Indonesia. Salah satunya tadi saya sebutkan Permenkes tentang 6450 tentang pemberian ASI secara eksklusif pada bayi di Indonesia. Berarti sudah jelas Ibu ya, kita pemerintah dari sini adalah sudah mendukung, tinggal nanti bagaimana implementasinya di masyarakat. Nah, kemudian setelah diberikan ASI nanti 0 sampai 6 bulan, kemudian ke 6 bulan ke atas sudah mulai diperkenalkan dengan MPASI. Ini saya cerita tentang untuk yang masih ini ya Bu ya, untuk masih dalam kondisi normal. Mungkin sekarang langsung aja kita fokus dalam situasi yang situ pandemi ya selama ini. Nah, tadi saya katakan bahwa ASI itu adalah sangat utama, kemudian ibu harus mengupayakan mendapatkan ASI. Nah, bila ibu tidak bisa, itu baru diberikan dalam bentuk ASI perah, ya, bisa Jadi tetap aman ya Bu ya, memberikan ASI itu tetap aman. Ya, seperti yang disampaikan dari WHO, kami melihat di sini bahwa sudah terbukti bahwa menyusui sangat bermanfaat bagi kelangsungan kesehatan dan hidup anak. Kemudian sampai saat ini belum ada bukti penularan COVID-19 secara langsung dari ibu ke anak melalui ASI. Ya, belum ada bukti. Mungkin sekarang sedang diteliti lah. Namun untuk oleh karena itu tidak terjadi melalui ASI. Ya, kemungkinan penularan dari ibu yang terinfeksi ke bayinya itu mungkin melalui kontak langsung dengan cairan pernafasan, misalnya untuk ludah, kemudian kita bersin. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu pakai masker supaya nanti kalau ibu-ibu tadi yang khususnya untuk ibu-ibu yang menyusui bayinya tadi itu Bu ya. Kemudian ada protokol yang yang harus dipenuhi selama ibu memberikan ASI kepada bayinya, gitu Ibu ya. Nah, kemudian yang penting diperhatikan di sini kan ada istilah OTD, ODP, ya Bu ya, orang tanpa gejala, kemudian orang dalam pemantauan. Nah, selama ibu sehat yang melakukan isolasi mandiri, kan di rumah ya, bisa di rumah untuk mencegah tertular COVID ini, mungkin bisa dapat merawat bayinya secara langsung dan di dalam satu kamar, itu ya, masih dalam itu. Kemudian bisa juga menyusui secara langsung dengan tetap mempraktekkan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh WHO dalam hal ini. Salah satunya adalah menggunakan masker, kemudian harus mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Ya, kemudian secara rutin ya membersihkan dengan desinfektan permukaan ataupun benda yang sering disentuh
ya, yang sering disentuh oleh ibu ya. Kemudian tetap menjaga jarak fisik dengan orang lain. Dan yang terpenting juga menghindari menyentuh langsung mata, hidung, mulut itu ibu. Nah, jadi sama ini kalau ibu sehat OTD atau ODP dan itu bisa masih memberikan ASI-nya kepada bayi tersebut dengan memperhatikan protokol-protokol yang ada. Itu ibu mungkin kira-kira. Oke, jadi tetap aman ya Bu ya kita memberikan ASI pada situasi sekarang ini, dan dukungan pemerintah juga sudah banyak. Kalau untuk memerah ASI itu perlu ada protokol khusus juga nggak Bu? Ya, kalau ibu memerah ASI yang bisa langsung dengan manual ataupun dengan alat ya, dengan pompa. Nah, tentu saja mesti protokol kan harus pertama ibu mau akan memerah ASI harus mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir hingga bersih ya, sebelum dan setelah memerah ASI. Kemudian harus menyiapkan wadahnya, wadah untuk menyimpan ASI tersebut, ASIP tadi ya dalam bersedia. Kemudian sesuai dengan prosedur cara memerah ASI ya, kalau dengan tanah kan ada step-stepnya ibu ya, kita masih menggunakan seperti itu. Tetapi hal yang terpenting adalah menjaga kebersihan ibu dan sekitar payudara ibu. Itu yang harus diperhatikan ibu. Baik Ibu, terima kasih. Dan tadi menyambung penjelasan Ibu terkait adanya undang-undang kesehatan yang dan PP yang mengatur tentang susu formula. Nah ini saya kebetulan saya tunjukkan. Nah kebetulan ini ada ada audiens kita yang menonton ini ya. Nah ini dalam rangka peduli situasi COVID lah, sumbangannya dalam bentuk ini diberikan gratis sesuai tadi undang-undang dan aturan yang ada di Indonesia yang diatur itu. Sebaiknya kita bagaimana ketika melihat kondisi begini, karena ini ada tersebar luas dan ini juga kesempatan implementasi yang tadi undang-undang dan peraturan yang Ibu sebutkan. Nah sekarang menurut Ibu seperti apa ini kita? Ya, waktu kita off control nih dari ini ya. Jadi begini, kita tetap berupaya adalah menjaga tetap ibu didorong untuk memberikan ASI-nya, kemudian paling tidak ibu diberikan konseling atau ibu edukasi ya, edukasi kepada ibu bagaimana kalau seandainya memang benar-benar si ibu tidak bisa memberikan ASI-nya tadi lewat yang tadi kan bisa langsung menyusui ataupun tidak melalui memerah ASI perah. Nah itu harus memberikan edukasi di petugas kesehatan, bidan ataupun perawat, itu harus memberikan edukasinya supaya ibu mau untuk menyusui anaknya ataupun memerah ASI-nya tadi. Tetap itu ya. Ya, jadi kita memang bisanya melakukan edukasi, tapi ini ada gerakan semacam ini agak repot juga ya Bu ya, karena langsung terjun ke masyarakat. Nah, itu yang agak susah Ibu ya kita lakukan ya. Maksudnya kita dilema sebetulnya Bu. Sementara saya yakin teman-teman pemerhati ASI selalu mendorong untuk ibu memberikan ini, dan juga terus terang sanksi ya Bu ya, sanksi yang dengan peraturan-peraturan kita belum belum terlalu ketat gitu ya. Nah tentunya harusnya di Vaskesnya sendiri yang menerima donor tadi ya, itu juga harusnya kita harus memberikan edukasi juga, ataupun ya semacam edukasi memberikan bahwa kalau memang ibu tidak bisa ya boleh, tapi dengan di undang-undang kan juga sudah disebutkan dengan indikasi medis gitu kan. Oke. Jadi mudah-mudahan hal semacam ini tidak akan ada lagi ya Bu ya. Meski mungkin satu lagi Bu, kalau misalnya ada semacam itu sebenarnya
kan kita ada undang-undangnya ya. Masyarakat tuh bisa ngadunya kemana ya Bu ya? Saya bisa melaporkan sebetulnya Bu ke dinas kesehatan setempat, bisa menyampaikan ini khususnya seperti kalau pada saat kita bencana baik di Palu maupun di NTB, kami dari Kementerian Kesehatan membuat edaran kepada kepala dinas setempat semuanya bahwa untuk diperhatikan, dimonitor bantuan-bantuan seperti ini. Baik. Itu yang jadi kita sarankan untuk melaporkan ke dinasnya ya Bu ya? Ke dinas setempat ataupun yang terkait lah, kalau tidak ada mungkin organisasi profesi yang lain, tapi baiknya ke dinas setempat. Nah nanti teman-teman di dinas kesehatan mungkin akan menyampaikan ke yang memberikan donor tersebut, dan ataukah menyampaikan ke edukasi bahwa hal seperti ini adalah kurang pas di situasi. Betul mereka akan berdonasi, tetapi yang disesuaikan dengan kondisi dan peraturan yang sudah berlaku di Indonesia ini. Baik, Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya itu, nah ini untuk ibu-ibu yang ada di daerah nih Bu, apakah dalam situasi sekarang ini mereka ini yang sedang menyusui bisa konsul ke puskesmas jika mengalami kesulitan menyusui? Kira-kira masih bisa konsul ke puskesmas atau enggak? Tergantung Bu. Kalau di daerah tersebut puskesmasnya buka apa tidak? Kalau tidak, itu ibu bisa menghubungi konselor-konselor ASI yang ada di daerah-daerah. Dan salah satu contoh adalah bisa menghubungi dengan di teman-teman Persagi ataupun mungkin Selasi yang ada di daerah untuk bisa kontak sebagai konselor ASI-nya, walaupun puskesmas tutup, tetapi ibu diberikan akses untuk bisa berkonsultasi kepada kepada ahlinya, konselor ASI. Saya lihat di beberapa IG-nya Persagi di daerah, mereka membuka layanan konseling secara online. Oke. Ya baik, berarti bisa disalurkan ke konselor yang ada ya Bu ya. Tapi misalnya nih Bu, untuk daerah yang puskesmasnya masih melayani, kira-kira gimana keamanannya ketika berkonsul? Itu ada prosedur khusus nggak Bu? Supaya tetap aman. Iya, kalau ibu datang ke puskesmas tentu saja harus sesuai prosedur yang ada. Ibu datang keluar rumah harus memakai masker, ya, kemudian harus menjaga jarak social distancing. Nah, di dalam puskesmas sendiri petugas-petugas saya rasa juga akan menggunakan APD, ya, dan konsultasinya tidak berdekatan Bu, kan kita harus ada ini yang paling tidak nggak terlalu jauh juga, tetapi ada jarak antara konselornya ataupun petugas gizi atau petugas bidan dengan si ibu tersebut. Nah, jangan lupa si ibu harus menggunakan masker, dan petugas konselor yang di puskesmas saya rasa mereka juga sudah melengkapi dengan alat perlindungan diri yang sudah ditetapkan sesuai SOP di vaskes tersebut. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan selanjutnya ini Bu. Nah, untuk ibu-ibu menyusui yang sekarang ini ketika pandemi ini kan banyak kemudian kasus baru ibu menyusui, keluarga yang memiliki bayi balita itu mengalami kesulitan finansial yang parah. Nah, ada nggak program khusus untuk para ibu menyusui supaya, atau kemana sih ibu menyusui ini bisa mencari bantuan Bu? Karena kalau dalam situasi menyusui mereka kekurangan gizi parah, kita nanti akan punya bom berikutnya. Kira-kira bagaimana? Nggak susah ini jawabnya Bu. Karena tapi ini memang fakta yang banyak. Iya betul. Pertama, pemerintah pusat kan sudah menyiapkan jaring sosial ya Bu ya.
jaring sosial yang akan diberikan bantuan. Nah, tetap kami berusaha adalah ibu tersebut untuk berupaya bisa menyusui anaknya, gitu ya, untuk menyusui anaknya. Kalau masalah itu tadi melalui yang ekonomi dan sebagainya, saya rasa pemerintah setempat sudah menyiapkan jaring pengaman jaring pengaman sosial itu, Bu. Dan paling tidak dari teman-teman di puskesmas atau dinas kesehatan yang memberikan edukasi kepada ibu tersebut. Agak susah saya menjawabnya, Ibu, kan karena udah miskin gitu kan, Bu, anaknya sakit gitu kan. Baik ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, dan repotnya begini, Bu, ini fakta yang ada di masyarakat ya, Bu. Mungkin pada saat sebelum pandemi ini, keluarga ini belum termasuk miskin, belum termasuk yang akan dapat bantuan. Tapi ketika ini hari ini saja kita sudah 44 hari tidak berkegiatan keluar. Jadi untuk keluarga yang tadinya belum masuk kategori dapat bantuan, tiba-tiba sekarang mereka tidak memiliki kemampuan lagi secara finansial. Sementara mereka punya bayi, bahkan kemarin ini misalnya berita di media, bahkan ada seorang ibu yang kebetulan hamil tua harus homeless. Saya kira banyak sekali kejadian yang orang keluarga tiba-tiba mendadak harus sangat menderita. Nah, dalam situasi ini kira-kira ada nggak kebijakan yang bisa diusulkan gitu, Bu, supaya kondisi ini bisa teratasi. Dan kebetulan satu lagi nih, Bu, mohon maaf, sentra laktasi juga beberapa waktu ini kita memberikan bantuan dengan cara ya dana Selasi sendiri dan juga menggalang dana dari sahabat Selasi, itu khusus untuk ibu menyusui. Dan ternyata di DKI ini banyak juga, Bu, yang butuh bantuan untuk gizi beliau itu pada saat menyusui dan untuk bayinya. Dan kebanyakan juga sumbangan yang ada sekarang itu kurang memperhatikan kebutuhan gizi mereka. Jadi saya tetap memohon bisa nggak didiskusikan keadaan fakta yang semacam ini yang ada di depan mata kita semua. Ya, baik Ibu, terima kasih masukan apapun yang ada di sini. Jadi kalau di kami ini adalah perlunya kepedulian masyarakat di sekitarnya. Ya, saya rasa di setiap RT atau RW itu sudah ada gugus tugas COVID. Ya, nah, sudah ada, Bu, RT, RW. Jadi di setiap RW itu sudah ada gugus. Nah, salah satunya mungkin salah satu tugasnya melihat masyarakat di sekitarnya bagaimana. Nah, mungkin kalau bisa secara bergotong royong memberikan bantuan kepada ibu ataupun keluarga yang kurang mampu. Saya ada di berita juga ada salah satu keluarga yang tapi tidak mempunyai ini keluarga yang kurang mampu, itu adalah kepedulian dari masyarakat setempat sekitarnya, Bu, yang ini. Nah, disinilah kita harus bergotong royong ya, Bu, untuk memulihkan ini, karena kalau semuanya dari pemerintah tentu saja tidak memungkinkan. Jadi kami mengharapkan di sini menghimbau adalah kepedulian dari masyarakat di sekitarnya, khususnya di wilayah RT RW tersebut ya, di itunya. Kemudian, nah, peran petugas kesehatan yang ada di situ itu adalah yang memberikan peran membantu atau kan memberi konsultasi ataupun edukasi ini loh, misalnya kalau ada kita menyumbang, nah tentu saja di dalam menyumbang memberikan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi keluarga tersebut, misalnya memberikan makanan ya, tentu saja makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan, makanan yang seimbang, itu yang bisa kami harapkan seperti itu, Ibu, karena kami di pusat juga agak susah juga itu tadi, jadi peran kepedulian dari RW di lingkungan setempat itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Baik,
Ibu, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya ini Bu. Nah, dalam situasi semacam ini, bagaimana cara meningkatkan daya tahan ibu agar tetap sukses menyusui? Ada nggak tips-tipsnya yang dapat ibu berikan agar para ibu, karena sekarang ini kalaupun mereka tidak masalah, tapi stres dengan COVID nih Bu. Jadi ada nggak cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu agar tetap sukses menyusui? Ya, yang pertama yang pernah saya baca-baca bahwa tingkat imunitas seseorang tergantung dari kita ya, dari hati, dari psikologis. Kalau terlalu stres, otomatis infonya itu ya di beberapa ini adalah akan turun. Nah, kemudian untuk menunjang imun tentu saja kita makan adalah sesuai dengan gizi seimbang, walaupun agak susah, tapi paling tidak di dalam kita makan sehari-hari itu harus ada sumber karbohidrat, protein, hewani, dan sayur dan buah. Itu Bu, walaupun nanti pasti protes, saya nggak punya uang, gitu kan, nggak punya uang, nggak ada penghasilan itu. Nah, paling tidak itu tadi kalau saya sampaikan, yang warga yang mampu yang akan memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu tadi, salah satu adalah berikanlah makanan yang bahan-bahan makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. Jadi setiap kali makan itu tadi ada karbohidratnya, ada protein. Karbohidrat tidak hanya nasi saja, kemudian ada protein hewani, ada nabati, sayur dan buah. Itu Ibu. Jadi kita harus asupan makanan harus bagus asupannya, karena seorang ibu menyusui kan perlu asupan yang baik. Diharapkan nanti dengan asupan yang makanan yang baik nanti akan menghasilkan ASI-nya itu. Dan tentu saja harus menghilangkan rasa stres, itu yang nggak tahu itu tergantung dari ibunya dia, menghilangkan rasa stres. Itu yang utama problemnya. Iya, yang utama itu ya. Kami dari sisi kesehatan menganjurkan makan sesuai dengan masa gizi seimbang. Itu Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, ini kemudian ada lagi pertanyaan. Nah, tentang ini Bu, ada keadaan bayi yang untuk bayi yang ternyata kena COVID itu seperti apa ibunya harus merawatnya? Ternyata ada juga bayi yang kena COVID. Kalau bayi COVID berarti kan otomatis harus dirawat di rumah sakit ya Bu ya, dirawat di rumah sakit. Nah itu nanti tergantung dari kebijakan di vaskes tersebut. Apakah ibu bisa mendampingi bayinya tersebut? Ya, pastinya saya kurang tahu persis ya selama ini karena yang jelas si ibu akan tetap mendampingi si anaknya disesuaikan dengan aturan yang ada di vaskes tersebut. Apakah ibu selalu terus menerus ada di situ apa itu Bu? Karena nanti kan juga yang tentu saja si bayinya juga memakai ini ya, pelindung ya, yang kalau saya lihat di beberapa media yang ada itu Ibu. Jadi mengikuti SOP yang ada di vaskes tersebut. Jadi tetap harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Ya, prosedur kan sudah banyak Ibu ya, kalau di rumah sakit dokter apakah harus pakai APD, kan ada tingkatannya Bu ya, APD 1, 2, 3 gitu. Nah kalau yang sudah COVID berarti, kalau yang sudah COVID mungkin udah parah ya, saya juga kurang tahu persis, harus mengikuti peraturan yang ada. Nah ASI-nya itu tadi Bu, ASI kalau ibu bisa diperah ASI-nya, kemudian diberikan kepada bayinya. Iya, itu oke. Jadi itu caranya ya. Nah kemudian ada pertanyaan dari Rudiati nih Bu. Nah ini untuk petugas kesehatan yang dia sedang menyusui, tapi juga harus merawat pasien COVID. Nah ini ada nggak tipsnya supaya tetap berhasil menyusui dan aman? Gimana nih? Ya, Ibu, kalau petugas kesehatan Ibu setelah mereka selesai bertugas ya,
paling tidak harus memerah ASINya setelah selesai semuanya ya, begitu melepas pakaian APD dan sebagainya bersih, itu ibu bisa memerah ASINya. Apakah bisa itu dilakukan? Harapan kami sih seperti itu ibu. Dan ASI kemudian disimpan, kemudian nanti bisa diberikan kepada bayinya di rumah. Ini oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu dari itu Wida Mantara. Ini pertanyaannya, jika ibu sudah terinfeksi COVID, itu bagaimana cara pemberian ASI-nya ke bayi ASIPRA tadi kan? ASIPRA atau tetap bisa memberikan ASI? Ini bagaimana prosedurnya untuk ibu yang sudah terinfeksi? Kalau si ibu sudah terinfeksi ya, pertama kita lihat kondisi ibunya, ibu kalau di rumah sakit ya. Dan bila ibu mampu dan kuat, itu bisa memerah ASINya, kemudian disimpan dan baru diberikan, tentu saja dengan prosedur-prosedur yang sudah protokol-protokol yang harus dilaksanakan ya, bermenuju dan sebagainya. Kemudian baru ASINya itu diberikan kepada bayinya. Nah, di dalam memerah ASI bisa ibu dibantu oleh tenaga kesehatan yang lain. Dianjurkan masih tetap memerah ASI. Jadi masih aman ya Bu ya? Iya, ASI kan, tapi ya kan masih. Iya, tadi kan saya sampaikan bahwa belum ada suatu penelitian bahwa COVID tertular dari ASI. Ya, ASI langsung menular kepada anaknya tadi. Oke, untuk berikutnya, nah ini waktu kita juga sudah tinggal 2 menit lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini Bu, belakangan ini ketika COVID berlangsung kan, banyak kemudian masyarakat berinisiatif mengkonsumsi semacam herbal, semacam yang ditujukan untuk menguatkan daya tahan tubuh. Nah, ini untuk ibu menyusui, apakah keadaan ini baik atau ada hal lain yang bisa dikerjakan supaya tetap daya tahan tubuhnya bagus selain tadi makanan yang sudah ibu sampaikan? Ibu gini, herbalnya kan macam-macam ibu. Ya, herbalnya kita harus pintar melihat jenis herbal tersebut. Jangan kita termakan dengan iklan-iklan. Belum tahu sejauh mana kekhasiatan dari herbal tersebut. Sebaiknya hati-hati di dalam mengkonsumsi menggunakan herbal-herbal ini. Mungkin yang lebih baik pakailah herbal-herbal yang alami, misalnya jahe, temulawak, itu aja. Tapi kalau dengan yang sudah dijual bebas, kami tidak menjamin, dan kami juga tidak tahu apakah itu bagus atau tidak. Jadi mohon ibu, pesan kami hati-hati di dalam memilih, mengkonsumsi, menggunakan herbal-herbal yang ada saat ini. Itu ibu. Ya, baik. Berarti herbal-herbal yang ada sebaiknya yang alami saja ibu ya, tidak usah. Ya, itu akan lebih alami, kemudian dimasak sendiri gitu kan. Kalau herbal-herbal itu kan sudah mulai proses ini ya, di pabrik dan sebagainya. Maka mohon sekali lagi, mohon hati-hati aja, hati-hati dan lihat ingredients-nya apa aja itu ibu di situ. Jangan sampai nanti malah jadi diare dan sebagainya itu. Baik, ini terakhir lagi nih Bu. Satu lagi, silakan Ibu. Ada lagi titipan pertanyaan. Nah, untuk ibu yang menyusui juga, sedang menyusui dan masih punya balita. Nah, mereka kan biasanya harus ke posyandu. Tapi sekarang posyandunya sudah tutup. Mereka tidak bisa lagi memantau pertumbuhan bayinya. Kemudian yang bermasalah juga ketika harus imunisasi. Nah, sekarang ini takut mau ke fasilitas kesehatan.
memenuhi keadaan ini. Mau imunisasi nggak berani, tapi sudah saatnya harus imunisasi. Ya baik Ibu, untuk imunisasi tetap dilaksanakan Ibu ya, kalau di puskesmas tutup bisa juga di vaskes yang lain. Dan kemudian untuk pemantauan pertumbuhan diharapkan petugas kesehatan yang di puskesmas atau kader mungkin bisa memantau kondisi kesehatan daripada ibu tersebut. Nah, untuk yang imunisasi tetap dilaksanakan di vaskes, tetapi kalau di puskesmas misalnya yang sebaiknya telepon dulu Ibu ataupun di apa, sehingga si ibu dan anak tidak menunggu terlalu lama di vaskes tersebut. Jadi mungkin oke, Ibu datang jam 10, datanglah mungkin 15 menit sebelumnya. Jadi begitu datang si anak, Ibu sudah langsung bisa ketemu dengan petugas kesehatan. Terus kemudian kembali lagi, tentu saja kalau Ibu keluar itu harus menggunakan protokol-protokol yang sudah ada, misalnya menggunakan masker dan sebagainya itu. Jadi imunisasi masih tetap bisa dilaksanakan di puskesmas maupun kalau puskesmas tutup ya di tempat vaskes yang lain. Gitu Ibu. Ya baik Ibu, terima kasih. Ternyata waktu kita pun sudah habis. Oke. Mudah-mudahan nanti semua yang ya, halo? Nanti yang kami ya Ibu, nanti untuk yang materi nanti yang ini akan kami link ya Bu ya, akan kami share melalui Insta story-nya di Gizi Masyarakat. Iya. Ya, baik. Ya, nanti berarti semua sahabat Selasi bisa mengakses apa yang Ibu sampaikan tadi di Insta story kita ya Bu ya, di Sentral Gizi dan di juga. Ya, sebetulnya kami juga ada beberapa poster-poster Ibu yang bisa digunakan oleh sahabat Selasi yang mengikuti ini. Nanti akan kami share juga ke Selasi, nanti bisa diakses. Ya. Baik, terima kasih Bu. Semoga semua yang Ibu share hari ini berguna untuk kita semua, terutama Ibu menyusui di luar sana. Dan saya akan menyimpulkan sedikit bahwa menyusui pada situasi pandemi ini tetap aman sepanjang mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan ya Bu ya. Dan sebenarnya Kementerian Kesehatan ini telah menyiapkan antisipasi dan sosialisasi bagaimana menghadapi situasi ini untuk para ibu yang masih menyusui. Jadi nanti dapat diakses ke semua sosial media di Kementerian Kesehatan dan juga nanti akan diberikan ke sentra laktasi dan mungkin semua lembaga atau yayasan yang terkait isu ASI ya Bu ya, supaya informasi ini makin tersebar luas. Dan untuk masalah memerah ASI tadi sudah dijelaskan, dan itu juga dalam situasi ini mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Dan pemerintah dalam hal ini sebenarnya sudah memiliki aturan undang-undang yang semua mengcover kebutuhan ibu menyusui. Tinggal kita bersama-sama ini kelihatannya ya Bu ya, harus bersama-sama bagaimana semua itu baik dalam implementasinya. Jadi seperti tadi ada gangguan sedikit, kita sama-sama bergerak supaya para pihak memahami mana yang boleh dilakukan dan mana yang bisa dilakukan supaya kegiatan ibu menyusui tidak terganggu. Saya kira itu Ibu ya tadi yang sudah kita bahas. Sekali lagi terima kasih Bu Dia, selamat bertugas kembali dan salam hormat kami untuk Ibu Dian yang tadinya sudah berkenan untuk hadir, dan salam untuk semua sahabat di Gizi Masyarakat. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bersama lagi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali, Ibu Dia sudah bertugas kembali. Sahabat Selasi sekalian, kita sudah selesai bincang-bincang dengan Kementerian Kesehatan.
Mudah-mudahan semua bincang-bincang kita berguna. Dan untuk sahabat yang pertanyaannya belum terakomodir, nanti bisa kami teruskan kembali, dan pertanyaan-pertanyaan terkait ASI dalam situasi ini maupun ASI dalam keadaan normal bisa disampaikan melalui inbox media sosial Sentra Laktasi Indonesia, baik melalui Facebook, Instagram, dan juga melalui hotline Selasi 0811 9938 778. Jadi untuk Anda semua yang mengalami kesukaran menyusui pada situasi ini, boleh menghubungi Sentra Laktasi Indonesia. Semoga semua ibu yang sedang menyusui, semua ayah yang sedang mendampingi istrinya menyusui, dan semua kakek nenek yang dengan semangat mendampingi cucu-cucunya untuk mendapatkan ASI, mendapatkan keberkahan, dan semua tetap sehat. Saya kira sekian bincang-bincang kita hari ini. Oh ya, dan jangan lupa tanggal 30 Sentra Laktasi akan melakukan bincang-bincang asik Ramadan lagi hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Nanti itu bersama Dr. Silvi Hardieni IBCLC dan akan dipandu oleh Dr. Milawati Sirin. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.